Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel Fisika untuk Pemula, sebuah channel pembelajaran yang saya buat dengan tujuan untuk mempermudah kalian dalam proses pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini saya kembali akan memberikan bahasan tentang materi yang sudah saya berikan sebelumnya ya di Google Classroom. Nah, namun untuk mempermudah, saya akan membuat penjelasannya dengan bentuk video. Nah, untuk semester 2 itu sendiri itu ada 5 bab. Nah, untuk bab pertama itu mengenai dinamika partikel. Nah, dinamika itu apa? Dinamika itu kan secara bahasa itu artinya adalah bergerak. Jadi dinamika partikel itu adalah mempelajari tentang pergerakan benda yang diformulasikan oleh si Newton. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang hukum-hukum Newton. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Nah, untuk mempermudah kalian dalam proses pembelajaran ini saya juga sudah membuat diagram konsepnya atau peta mappingnya atau apa namanya peta konsepnya ya. Jadi di sini hukum Newton itu diformulasikan oleh Sir Isaac Newton. Nah, beliau itu adalah seorang ahli fisika berkebangsaan negaraan Britania Raya atau Inggris. Nah, dia itu memformulasikan hukum Newton itu pada tahun 1642 sampai dengan 1672. Nah, hasil pemikirannya itu membuahkan 3 hukum ini, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, nanti kita di bab 1 ini akan mengutak-atik ketiga hukum itu. Nah, hukum 1 Newton itu dikenal sebagai hukum kelembaman. Nah, apa sih kelembaman ya? Nanti kita akan bahas di video ini. Kemudian hukum 2 Newton, hukum 2 Newton itu memiliki persamaan F sama dengan M dikalikan A. Nah, ini adalah hukum tentang gerak benda. Nah, nanti di sini itu kita akan membahas berbagai macam gerak nanti. Nah, aplikasinya yang pertama itu ada gaya berat. Nah, gaya berat itu A sama dengan G. A itu adalah percepatan, nah sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi. Jadi nanti hubungan antara percepatan benda dengan percepatan gravitasi. Nah, kemudian dari gaya berat kita juga bisa memformulasikan bahwasannya gaya berat itu ternyata F sama dengan W atau sama dengan M dikalikan percepatan gravitasi. Nanti kita akan ulas di video ini. Nah, hukum 3 Newton, nah ini hukum yang terakhir si Newton itu dikenal dengan sebutan hukum aksi-reaksi. Nah, hukum aksi-reaksi ini dibedakan atau aplikasinya itu ada 3 jenis. Yang pertama itu gerak vertikal. Nah, gerak vertikal itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama dipengaruhi oleh gaya normal. Kemudian ada juga yang dipengaruhi oleh tegangan tali. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua itu aplikasinya adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ada 2 jenis, yaitu gaya gesek statis pada saat benda masih diam, dan gaya gesek kinetis pada saat benda itu sudah bergerak. Jadi gaya gesek statis itu bekerja pada benda pada saat benda itu masih terdiam. Nah, sedangkan yang kinetisnya itu gaya gesek yang bekerja pada benda setelah dia bergerak atau mengalami pergerakan. Kemudian aplikasi yang terakhir dari hukum 3 Newton itu adalah gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya menikung atau gaya pada lintasan yang melingkar. Jadi seperti itu ya, nanti banyak sekali. Ada gaya menikung, ada bandul yang diputar, dan sebagainya. Oke ya, kita masuk ke hukum 1 Newton. Jadi sejarahnya itu sudah lama sekali ya. Sejak zaman sebelum Galileo. Nah, jadi sejak zaman sebelum Galileo itu sebenarnya para ahli filsafat itu sudah memikirkannya. Mereka itu beranggapan bahwa keadaan alami suatu benda itu terjadi pada saat pada saat si benda tersebut diam. Jadi menurut si ahli filsafat tersebut, agar benda tetap bergerak, maka harus diperlukan gaya yang bekerja secara terus-menerus pada benda tersebut. Nah, jika gaya yang bekerja pada benda dihilangkan, maka benda tersebut lama-lama akan mengalami perlambatan dan bahkan akan cenderung ke posisi idealnya, yaitu yang mana posisi ideal si benda itu secara alami adalah diam, dalam kondisi diam.
ya lama-lama akan berhenti ya, karena gayanya dihilangkan. Nah, pendapat tersebut itu didasarkan pada fenomena yang mereka lihat. Jadi si ahli filsafat itu tidak sembarangan dalam membuat statement atau pernyataan. Jadi dia itu, filsafat itu kan artinya mereka mengemukakan pendapat berdasarkan fakta yang mereka temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi dia itu memberikan pendapatnya berdasarkan pengalamannya. Nah, sebagai contoh adalah apabila balok yang bergerak di lantai yang kasar, maka lama-kelamaan akan berhenti jika tidak ada gaya yang mendorong atau menariknya. Jadi jika balok itu kalian gerakkan, maka lama-kelamaan dia akan berhenti karena ada pengaruh faktor gaya gesekan antara si benda dengan si lantai yang kasar tersebut. Namun, nah ini ada namunnya nih. Jika dasar balok dibuat halus atau lantai dibuat licin, ya, maka balok akan bergerak lebih jauh. Artinya kalau licin itu kan gaya gesekannya minimal, jadinya gaya yang menghambat si balok bergerak itu akan relatif kecil, sehingga si benda tersebut akan menempuh jarak yang relatif lebih jauh dibandingkan dengan yang lantainya kasar. Nah, ini ada apa lagi nih? Nah, apalagi jika tidak ada gesekan sama sekali, nah maka balok tersebut secara kecenderungan akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, artinya apabila kalian itu pergi keluar angkasa ya, karena di sana kan tidak ada gesekan, kalian melemparkan benda, maka benda tersebut sampai kiamat pun akan bergerak. Jadi tidak akan mengalami kondisi stagnan. Jadi akan terus bergerak sampai nggak tahu saya sampai kapanpun gitu, seperti itu. Nah, di sini dengan kata lain, benda akan terus bergerak lurus beraturan walaupun sudah tidak ada gaya yang bekerja padanya. Nah, makanya para astronom itu apabila pergi keluar angkasa itu sangat dilarang sekali membuang sampah. Karena apa? Karena bisa mencemari, karena benda tersebut akan terus bergerak di situ, berkeliaran di atmosfer bumi sana. Jadi nanti bisa mencemari. Nah, kejadian yang dialami balok tersebut ya, yang tadi sudah kita ulas, itu berhasil diformulasikan oleh si Newton menjadi hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu berbunyi apabila resultan gaya yang berada pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut akan cenderung tetap diam dan benda yang bergerak juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, jadi apabila benda tersebut tidak dikenai gaya, benda yang diam ya maka akan tetap diam. Benda yang bergerak juga demikian juga akan tetap bergerak. Nah, sehingga secara matematis diformulasikan hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0. Yang mana benda diam, P sama dengan 0 meter per sekon, dan benda bergerak lurus beraturan. P sama dengan konstan, artinya di sini tidak ada percepatan, sehingga sigma F sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton juga disebut sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman benda. Nah, tadi di awal sudah kita singgung ya tentang kelembaman benda. Jadi, inersia atau kelembaman benda itu diartikan sebagai sifat suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Jadi, apabila benda tersebut diam, ya benda tersebut akan cenderung mempertahankan posisi diamnya. Sebaliknya juga, apabila benda tersebut bergerak, ya, benda tersebut juga akan maksimal mungkin akan tetap mempertahankan posisi bergeraknya. Kalau ya ketika, ya logis saja ya, ketika kalian jatuh cinta sama seseorang itu kan ada kelembaman cinta di situ. Kalian harus mempertahankan cinta tersebut supaya tidak hilang ke lain orang gitu kan. Kalian harus memiliki kelembaman cinta. Jadi pertahankan ya, apabila kalian sudah mendapatkan momentum cinta tersebut. Ya, ini sedikit intermezzo saja ya. Semoga kalian tidak merasa bosan. Oke, kita lanjut. Contoh sifat kelembaman dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila kita atau kalian itu sedang naik mobil, tiba-tiba direm mendadak. Nah, maka kalian yang diam, mobil bergerak kok diam. Kalian yang sedang bergerak, maka akan cenderung terdorong ke depan. Karena apa? Karena mempertahankan posisi kalian ketika sedang bergerak. Itu. Lalu bagaimana apabila mobil tersebut diam kemudian bergerak? Nah, apabila mobil tersebut diam kemudian bergerak, maka kalian akan cenderung terdorong ke belakang. Karena
si sifat kelembaman tubuh kita itu yang mempertahankan posisinya, yang mula-mula diam bergerak maka akan terdorong ke belakang. Belakang itu artinya kan mempertahankan posisi ke semula. Nah, kalau ke yang tadi sedang bergerak kemudian direm mendadak dan berhenti, maka kalian akan terdorong ke depan. Karena apa? Karena kan posisi bergerak itu kan pasti kalau misal kalian tinjau itu kan idealnya kan ke depan. Kalau ke belakang itu artinya mundur gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, ya kalian paham ya untuk hukum 1 Newton. Nah, ini kalian boleh melakukan eksperimen hukum 1 Newton. Kalau misal tidak melakukan juga nggak apa-apa ya, kalian cukup pahami saja. Nah, di sini kalian tujuan percobaannya yaitu mendefinisikan hukum 1 Newton tentang gerak benda. Tadi kita sudah mendefinisikannya. Kemudian memahami pengertian kelembaman benda, tadi juga sudah kita bahas bersama ya, kalian harap semoga paham. Kemudian memberikan contoh aplikasi hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, tadi juga sudah paham. Namun kan lebih mantapnya kayak kita lakukan dalam kegiatan eksperimen. Nah, di sini kita akan membuktikan apa ini? Nah, ini. Apa yang terjadi apabila yang pertama ini ya, mobil itu mengangkut sebuah balok, kemudian menuruni sebuah bidang miring, lalu dia mobil-mobilan aja lah, jangan mobil beneran ya, karena mobil beneran ngeri banget itu. Kemudian dia menabrak sebuah tanggul gitu. Nah, di sini tanggulnya. Lalu posisi balok tersebut gimana ini? Apakah terlempar ke belakang atau terlempar ke depan berdasarkan hukum 1 Newton tersebut? Ya, jadi berdasarkan hukum 1 Newton tersebut pastinya dia si balok yang berada di atas mobil ini, mobil-mobilan pastinya, itu akan terlempar ke depan. Karena apa? Mempertahankan posisinya yang bergerak tersebut, karena dia akan diangkut oleh si mobil-mobilan. Jadi dia secara teoretis atau teori, dia akan terlempar ke depan. Nah, ini untuk percobaan yang ke-1. Tidak perlu dibuktikan, atau mau dibuktikan juga boleh nanti di rumah. Kemudian yang percobaan kedua, nih kalian tumpuk uang logam, ya, boleh ratusan, boleh ribuan, atau boleh 500-an, terserah, nanti jumlahnya juga tidak harus 10. Kemudian melakukan 2 kegiatan tersebut. Nah, yang pertama itu kalian sentil si uang logam yang paling bawah dengan menggunakan penggaris, tapi kecepatannya perlahan-lahan. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita bahas saja. Ketika kalian sentil uang logam bagian bawah, maka yang tumpukan atasnya dia akan tetap diam, karena yang kalian sentil itu kan artinya kalian berikan gaya itu kan cuma uang yang paling bawah. Ketika disentil perlahan, ya maka yang tumpukan atasnya akan tetap diam pada posisi semula, sedangkan yang uang logam paling bawah dia bergeser. Nah, seperti itu, karena bergerak kan mendapatkan gaya, sedangkan yang atasnya kan tidak mendapatkan gaya, jadi tetap diam. Lalu bagaimana ketika disentil cepat gitu? Disentil cepat, uang logam yang tumpukan atas itu ya pasti dia tetap diam, karena apa? Karena tidak dia kenakan gaya. Nah, yang terjadi adalah yang disentil itu. Yang disentil itu pasti dia akan terlontar jauh gitu. Nah, akhirnya yang tumpukan lainnya dia akan menggantikan posisi si koin yang pertama tadi, jadi jatuh ke bawah. Tapi kan tidak bergerak, karena apa? Karena dia kan tidak diberikan gaya. Yang diberikan gaya kan uang yang paling bawah tadi. Jadi cuma jatuh aja, jatuh pada posisi semula gitu. Nanti kalian boleh coba di rumah, atau kalau nggak dicoba ya nanti kalian tidak bisa gitu kan. Ya harus dicoba. Tapi ini tidak wajib sih. Oke. Nah, dari hasil eksperimen kalian telah mengetahui contoh penerapan hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keseimbangan maupun kelembaman tadi. Nah, gitu kan. Nah, contoh pemanfaatannya ya, kalian ketika mengendarai mobil itu diusahakan pakai sabuk pengaman lah, supaya ketika kalian itu terkejut ternyata melihat lampu merah, tapi kalian dalam posisi yang sangat kecepatan yang relatif cepat, kalian akan pasti mengerem mendadak supaya tidak terlempar ke depan. Maka kalian diusahakan memakai sabuk pengaman tadi. Nah, kalau kelempar ke depan kan kalian bisa membentur kemudi. Nah, itu bahaya sekali, nanti bisa mencederai kepala kalian. Oke, nah di sini ada contoh soalnya.
Seekor kuda menarik kereta ke arah barat dengan gaya 300 Newton. Jadi kuda itu menarik kereta ke arah barat dengan gaya 300. Sedangkan demikian juga di belakang kereta juga ada 3 orang yang menarik kereta tersebut. Nah, agar kereta tidak berjalan, apakah yang harus kalian lakukan? Nah, tidak berjalan artinya kan dia tetap diam, sehingga tidak ada gaya yang bergerak pada benda tersebut. Nah, supaya tidak ada gaya, artinya gaya yang berada pada benda tersebut 0 itu harus bagaimana? Ini kan resultan gaya ini, karena ada arah ke barat dan ke timur. Nah, sigma F sama dengan 0 ya, berdasarkan hukum 1 Newton. Nah, jumlah gaya yang bekerja kan F1 plus F2. Yang F1 kita ibaratkan aja yang ke barat, kemudian F2 yang ke timur. Barat dan timur saling berlawanan arah, sehingga salah satunya pasti akan bernilai negatif. Nanti kan seperti itu. Nah, kita cari saja gaya F1 yang ke arah barat itu 300 Newton. Kita masukkan saja 300 Newton ditambahkan gaya si orang yang menarik. Menarik apa itu? Ini di sini menarik apa mendorong ini? Ya mendorong boleh lah ya, karena kan ke belakang itu mendorong. Plus F2 sama dengan 0. Nah, F2 itu pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif. F2 sama dengan negatif 300 Newton. Nah, negatif ini artinya perlawanan arah, karena yang tadi si ini ditariknya ke barat, maka si yang dorongnya itu berarti ke timur, karena negatif kan berlawanan arah. Nah, jadinya gaya yang diperlukan supaya kereta tersebut tidak bergerak, maka harus didorong dengan si orang tadi harus mendorong dengan gaya 300 Newton. Gitu. Kan 300 dikurangi 300 kan 0. Gampang ya, gampang banget. Nanti untuk contoh soal-soalnya nanti di pertemuan ketiga saya akan berikan contoh soal-soal yang banyak sekali. Nanti kalian boleh dikerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, jadi hukum 1 Newton hanya menjelaskan gerak benda dengan resultan gaya yang sama dengan 0. Lalu bagaimanakah jika resultan gaya itu tidak sama dengan 0? Artinya ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, untuk mengetahui atau mempelajari lebih jelas, silahkan kita pelajari ya. Dengan kalian ya, karena kan kita masih belajar, gitu, sama-sama belajar. Gitu. Kita pelajari materi selanjutnya yaitu tentang hukum 2 Newton. Nah, ini hukum 2 Newton dan contoh eksperimennya. Nah, jadi hukum 2 Newton, untuk memahaminya ya, di sini ada ilustrasi seseorang yang mendorong sebuah meja. Jadi, doronglah sebuah meja yang terletak di lantai datar hingga meja bergerak. Tambahkan besar gaya dorong kalian setiap saat. Jadi, ketika mendorong ini kalian tenaganya ditambahkan. Jadi, semakin lama kalian semakin memperbesar gaya yang diberikan. Bagaimanakah kecepatan meja? Apakah meja tersebut akan dipercepat, diperlambat, atau tetap diam? Ya, pastinya kalau mejanya tidak relatif berat, ya pasti dia akan bergerak dipercepat, gitu kan. Nah, ketika kalian mendorong meja, dapat dikatakan kalian memberikan gaya. Tentu saja kan, kalian memberikan gaya pada meja tersebut, sehingga meja tersebut menyebabkan meja bergerak. Dengan catatan meja ini tidak besar ya. Kalau meja ini yang mendorong orang kecil, kemudian mejanya besar sekali ya, kayak balita mendorong meja ya tidak akan bergerak begitu. Ya, ketika gaya ditambahkan, meja akan bergerak dengan kecepatan yang berubah setiap saat. Artinya ketika gayanya kalian semakin lama makin besar, maka meja tersebut akan bergerak semakin cepat. Semakin lama gerakannya semakin cepat, yang berarti benda mengalami percepatan. Nah, dari kejadian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gaya dapat menyebabkan percepatan pada suatu benda. Nah, bagaimanakah hubungan antara gaya dan percepatan atau hubungan antara massa dengan percepatan? Nah, untuk lebih jelasnya kita lakukan eksperimen di sini. Nah, jadi tujuan dari eksperimen hukum 2 Newton ini, kita akan menyelidiki hubungan antara gaya terhadap besarnya percepatan dan hubungan antara massa terhadap percepatan. Nah, lakukan percobaan seperti ini. Kita lakukan yang pertama untuk menyelidiki hubungan antara gaya terhadap percepatan. Ini di sini ada 3 balok ya. Ya, kalau lebih mudahnya, lebih simpelnya 2 saja nggak apa-apa lah, A dan B. Nah, untuk menyelidiki hubungan antara percepatan dengan gaya, kalian buat massa yang balok A ini sama atau konstan, kemudian kamu ubah variasi si balok B dengan massa yang berbeda, dan sedangkan massa balok A itu tetap.
Nah, perhatikan, misal balok B itu kita beri massa benda 1 kg, maka si balok A apabila di sini massanya lebih kecil, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, ketika massa B kita variasi dengan massa yang lebih besar, misal 2 kg, 3 kg, 4 kg, maka apabila massa balok A itu tetap, maka dia pergerakannya akan semakin cepat ya. Sehingga apa? Sehingga pada dasarnya si balok B itu akan menarik balok A untuk bergerak vertikal ke bawah. Semakin besar balok B, maka percepatannya akan semakin besar. Nah, hubungan antara massa balok B dengan gaya yang diberikan oleh si benda A itu adalah semakin besar massa balok B, maka akan semakin besar gaya yang diberikan. Artinya gaya itu akan berpengaruh terhadap laju balok A. Artinya semakin besar gaya yang diberikan oleh balok B, maka si A akan bergerak lebih cepat. Artinya semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar maka akan semakin besar percepatan si A. Sehingga untuk eksperimen 1 di sini ya, A itu sebanding dengan besarnya F, di mana A itu adalah percepatan dan F adalah gaya. Sehingga dapat kita definisikan dari eksperimen yang pertama ini, bahwa besarnya percepatan itu berbanding lurus terhadap besarnya gaya yang diberikan terhadap suatu benda tersebut. Oke ya, paham ya? Bisa diterima ya? Kemudian untuk yang eksperimen kedua, yang tadi kan yang B-nya yang kita variasi, sekarang kita balik. Kemudian yang A-nya yang kita variasi. Nah, yang B-nya kita tetapkan. Nah, gitu kan. Misal si B itu dengan gaya atau massa berat 1 kg, si A itu kita mulai dari 100 gram atau 1 on ya. Maka si A itu akan bergerak. Nah, karena apa? Si A itu lebih kecil dari si B. Yang B 1 kg, A 1 ons. Nah, ketika A kita rubah menjadi 2 ons, maka dia masih tetap bergerak, tapi dengan kecepatan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang 1 ons. Ketika kita tambah jadi 3 ons, ya dia bergerak tapi lebih kecil dari yang 2 ons dan 1 ons. Artinya apa? Artinya semakin besar beban yang ditarik oleh si B, maka makin kecil percepatannya. Bisa diterima ya? Saya ulangi. Apabila beban yang ditarik oleh si balok B makin besar, maka percepatan yang dialami oleh si balok A maka akan semakin kecil. Nah, jadi secara definisi bisa kita katakan bahwa besarnya percepatan itu berbanding terbalik terhadap besarnya massa. Nah, di sini besar percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, bisa dipahami ya. Kalian nanti boleh dilakukan percobaan di rumah dengan menggunakan peralatan sederhana. Ini kalian minta saja ke tukang kayu itu minta 2 balok, atau jangan 2 balok ya, banyak balok dengan divariasi massa. Ini di sini kalau kalian tidak punya katrol ya pakai kerekan. Gitu. Sebenarnya di sekolah itu ada peralatannya, karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan percobaan, pura-pura percobaan ya, orang pertemuan aja nggak boleh kan begitu. Ya, kita selama 1 tahun belum pernah melakukan pertemuan, tapi nggak apa-apa, kita kan selalu berhubungan lewat WhatsApp kan, seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut, ini sudah. Jadi secara definisi hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika satu atau lebih gaya bekerja pada benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya, serta berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi, dari 2 definisi eksperimen tadi digabungkan menjadi hukum 2 Newton yang bunyinya seperti tadi. Sehingga diformulasikan sigma F itu sama dengan M dikalikan A, dengan sigma F adalah jumlah gaya atau resultan gaya, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk lebih jelas aplikasi dari hukum 2 Newton, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik seseorang dengan gaya 90 Newton ke barat. Jadi yang sebelah kiri ini adalah ke barat. Kemudian satu lagi orang di belakangnya menarik balok dengan gaya 110 Newton ke arah timur. Jadi yang ke arah kanan ini, ke arah timur. Perhatikan gambar ini, gambarnya sudah saya perhatikan dari tadi. Nah,
Jika gaya gesek antara balok dan lantai dianggap 0, berapakah percepatan balok tersebut? Nah, jadi diketahui di sini ada massa balok itu 10 kg, kemudian F1, ini bukan F1, ini F2, ya maaf ya, F2 itu 110 Newton, ini yang ke arah timur, kemudian F1, ini yang ke arah mana ini? Ke arah barat, 90 Newton. Kenapa negatif? Karena perhatikan, antara F1 dan F2 itu saling berlawanan, sehingga ini negatif. Nah, untuk mencari persamaan benda, gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA. Ya, F1 ditambah F2 sama dengan M dikalikan A. F1-nya itu, ini bukan F1, F2 ya, F2-nya itu sama dengan 110 Newton. Lalu yang F1 90, tapi kan ini berlawan dengan F1 sehingga di sini negatif. Sehingga 110 dikurangi 90 sama dengan masanya kita masukkan 10. Nah, ini harus kilogram. Nanti kalau tidak kilogram, misal diketahui dalam soal 10 ons atau 10 ton, ya kalian konversi ke kilogram terlebih dahulu. Kebetulan di sini sudah dalam kilogram. Ingat, tidak perlu dikonversi. Ya, ini sama dengan 10A. Maka 110 dikurangi 90 itu 20. 20 sama dengan 10A, sehingga A-nya ketemu 20 dibagi 10 sama dengan ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang ditimbulkan oleh suatu gaya yang berjalan pada benda tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Arahnya kemana? Nah, ini karena positif. Yang tandanya positif kan yang ke timur, jadi arahnya ke timur. Nah, gampang. Semoga sampai sini kalian bisa memahami apa yang saya berikan materinya. Kita lanjut. Masih banyak ternyata. Saya kira sudah hampir selesai. Ternyata masih banyak. Nah, gaya berat. Di SMP atau MTS kalian telah mempelajari perbedaan massa dan berat benda. Untuk mengingatkan kembali kalian dengan konsep massa dan benda, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kita jawab bersama-sama saja ya. Massa dan berat merupakan besaran fisika, betul? Ya, pasti, karena ini merupakan sebuah besaran. Kalian kan sudah pernah mempelajari di semester 1 tentang besaran fisika. Di antara ada besaran pokok, besaran skalar, besaran vektor, dan besaran turunan. Jelaskan pengertian massa dan berat. Jadi, massa berdasarkan jenisnya itu adalah termasuk besaran pokok. Ya. Karena massa itu merupakan suatu besaran yang tidak bisa diturunkan lagi ke dalam besaran lainnya. Sedangkan berat benda tadi sudah dijelaskan di awal ya, di yang slide sebelumnya, bahwa berat itu adalah hasil kali antara massa dengan percepatan gravitasi. Karena di situ ada hasil kali, maka berat itu diperoleh dari dua besaran fisika yang berbeda. Ya, sehingga berat itu merupakan sebuah besaran turunan. Nah, jadi ditinjau dari jenis besarannya, massa dan berat saja itu sudah berbeda. Yang mana massa itu adalah besaran pokok, sedangkan berat itu adalah besaran turunan. Itu jika ditinjau dari besaran pokok. Nah, lalu bagaimana ditinjau dari satuannya? Nah, itu juga sangat berbeda. Massa itu satuannya adalah kilogram, sedangkan berat itu satuannya adalah newton. Nah, berat itu kan esensinya itu adalah gaya yang berada pada suatu benda karena tepat terpengaruh oleh percepatan gravitasi. Ya. Hingga satuannya adalah newton. Nah, itu sudah dapat dua perbedaan. Lalu masih bisa kita tinjau lagi berdasarkan arahnya. Massa itu hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah, sehingga disebut sebagai besaran apa? Ya, besaran skalar. Sedangkan berat benda itu kan dia memiliki arah. Berat benda itu cenderung ke arah gravitasi, yaitu ke arah bawah, sehingga berat benda itu termasuk besaran vektor. Nah, jadi tiga perbedaan antara massa dan berat yaitu ditinjau berdasarkan jenis besarannya, jenis besarannya, iya betul ya, berdasarkan jenis besarannya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, kemudian berdasarkan satuannya, dan yang terakhir adalah berdasarkan arahnya. Nomor 2 ya, kalian sering menggunakan berat benda dalam satuan. Kalian sering mengatakan berat benda dalam satuan kilogram. Apakah benar pernyataan kalian? Untuk menyatakan berat benda, satuan apakah yang harus kalian gunakan? Nah, tadi kan sudah saya singgung sedikit bahwasannya si berat benda itu, ya, berat benda adalah hasil perkalian antara massa benda dengan
percepatan gravitasi. Sehingga berat benda itu merupakan sebuah besaran turunan yang memiliki satuan Newton ya, bukan kilogram. Jadi pernyataan ini salah. Yang benar adalah berat benda itu memiliki satuan Newton. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan ini. Apakah yang harus kalian gunakan satuannya? Nah, satuannya adalah Newton. Nah, yang soal ketiga, buatlah tabel yang menyatakan perbedaan antara massa dan berat. Nah, tadi sudah saya jelaskan secara gamblang untuk soal nomor 1. Nah, jadi soal nomor 1 juga sekaligus menjawab soal nomor 3. Nah, sehingga kalian tinggal review lagi. Nah, tuliskan jawaban kalian dan presentasikan di depan kelas. Nah, ini tidak perlu karena kita kan tidak melakukan pertemuan. Oke? Dari ekspedisi dan materi yang telah kalian pelajari di SMP, kalian telah mengetahui perbedaan antara massa dan berat benda. Massa benda dimanapun selalu tetap, akan tetapi berat benda selalu berubah tergantung besarnya percepatan gravitasi di tempat benda berada. Ya, sangat logis sekali ya apabila kita memiliki berat benda di bumi, misal kita punya bobot 70 kg, maka berat benda di permukaan bumi itu sekitar 700 Newton. Nah, apabila kita pergi ke bulan, maka berat kita relatif lebih kecil karena percepatan gravitasi di bulan kan relatif lebih kecil juga. Nah, untuk mengajukan 3 hukum tentang gerak, Newton juga mengajukan hukum gravitasi universal. Nah, ini hukum gravitasi universal nanti akan kita bahas di bab kedua, yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Hukum gravitasi ini digunakan untuk menjelaskan interaksi antara dua buah benda, yang mana hukum gravitasi menyatakan bahwa dua benda dengan massa M1 dan M2 yang berjarak R mempunyai gaya tarik-menarik yang sebesar F sama dengan G besar dikalikan M1 dikalikan M2 per R kuadrat. Di mana F merupakan gaya tarik-menarik, satuannya Newton, G merupakan tetapan gravitasi, ya, besarnya ini selalu tetap. Tolong kalian hafalkan, nanti di bab 2 juga ada sih. 6,67 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sepertinya ada yang salah ini, 6,67 kali 10 pangkat 5, apakah betul? Besarnya tetapan gravitasi itu, ini saya kira salah ini referensi yang saya salah menulis. Mungkin ya karena kemarin saya sibuk ya. Jadi yang benar itu adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, M1 itu adalah massa benda 1, satuannya kilogram, M2 adalah massa benda 2, satuannya kilogram, sedangkan R adalah jarak antara kedua benda, satuannya adalah meter. Tolong kalian nanti revisi ya, ini besarnya adalah pangkat 10 pangkat negatif 11. Bukan pangkat 5. Ini saya juga tidak tahu kenapa bisa ada angka 5 di sini kemarin. Saya kira saya kurang karena posisi saya sudah terlalu capek kemarin itu. Yaudahlah, nanti kalian revisi lagi. Ini sekali lagi besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Berdasarkan persamaan di atas, jika M1 adalah massa bumi dan M2 adalah massa benda yang masih terpengaruh gaya tarik bumi, maka percepatan gravitasi dapat kita rumuskan sebagai G sama dengan Gm1 per R2. Sehingga persamaan yang ini itu kita bisa ganti karena G itu sama dengan Gm1 per R kuadrat pangkat 2, maka F-nya bisa kita ganti dengan F sama dengan G kecil dikalikan M2, yang mana M2 adalah massa benda. Nah, ini bisa kita ganti sebagai F sama dengan M dikalikan G. Gaya tarik bumi inilah yang disebut sebagai gaya berat dengan satuan Newton. Jadi gaya berat atau berat benda dapat dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan M dikalikan G, di mana W merupakan simbol dari berat benda, satuannya Newton, kemudian M merupakan massa benda, satuannya kilogram, dan G kecil ya, ini merupakan percepatan gravitasi sama dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Kalian harus bisa membedakan antara G besar dan G kecil. Kalau G besar itu adalah tetapan gravitasi, sedangkan G kecil adalah percepatan gravitasi. Berdasarkan persamaan tersebut, berat benda tergantung pada besarnya percepatan gravitasi di tempat benda berada. Ya, wajar lah ya, kalau kita benda
berada di posisi bumi, ya kita gunakan percepatan gravitasi bumi. Kalau misal kita pergi ke bulan, ya kita harus menyesuaikan dengan kecepatannya, yaitu percepatan gravitasi bulan. Untuk menambah pemahaman kalian, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah kelapa memiliki massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat? Nah, di sini diketahui massa itu M sama dengan 2 kg, sedangkan percepatan gravitasinya G kecil sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berat bendanya. Nah, berat benda itu kan W. Sehingga untuk mencari berat bendanya, W sama dengan M dikalikan G. Kalian kalikan saja 2 dengan 9,8, sehingga hasilnya 19,6 Newton. Oke, saya kira ini adalah slide yang terakhir ya. Betul sekali. Oh, belum, Ding. Ini masih ada pembahasan ya. Oke, kita bahas latihan mandirinya. Nomor 1. Mengapa seorang pengemudi dianjurkan memakai sabuk pengaman? Adakah hubungan antara sabuk pengaman dengan hukum 1 Newton? Saya kira tadi sudah kita bahas ya. Jadi gunanya sabuk pengaman itu adalah untuk mengamankan kalian supaya tidak terlempar ke depan. Karena berdasarkan hukum 1 Newton, bahwasannya setiap benda itu memiliki sifat kelembaman. Karena manusia merupakan sebuah benda, maka manusia juga pasti memiliki sifat kelembaman. Sehingga apabila kalian sedang mengemudi, kan pasti kalian juga bergerak. Sehingga apabila kalian mengalami ngerem mendadak, maka posisi tubuh kalian itu mempertahankan posisi yang bergerak. Sehingga bila tidak memakai sabuk pengaman, maka kalian bisa terlempar ke depan. Nah, itulah gunanya sabuk pengaman. Jadi ada sekali hubungannya antara sabuk pengaman dengan hukum 1 Newton, yaitu untuk meminimalisir efek buruk dari kelembaman suatu benda. Gitu. Oke, nomor 2. Seorang penumpang bus duduk tenang di dalam bus. Tiba-tiba sopir bus mengerem mendadak. Ke manakah arah gerakan penumpang bus tersebut? Ke depan, ke belakang, ataukah tetap diam? Jelaskan alasan jawaban kalian. Nah, kalau direm mendadak, ya pasti pada saat sedang bergerak, pasti kan penumpang bus tersebut mempertahankan posisinya untuk bergerak, sehingga apabila direm mendadak, ya pasti otomatis terlempar ke depan. Nah, jawabannya berarti terlempar ke depan. Nah, bagaimana kalau yang tadinya diam, kemudian di bus tersebut digerakkan dengan cepat? Ya, pasti dia akan mempertahankan posisi diamnya, sehingga dia terlempar ke belakang. Kalau tetap ya busnya itu diam. Gitu. Oke? Ya. Nomor 3, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Nah, jadi di sini ada gaya maksimal yang dihasilkan oleh truk itu 7.000 Newton. Nah, jika truk tersebut dapat bergerak dengan kecepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, berapakah massa truk tersebut? Nah, di sini sudah ada pembahasannya ya, karena saya sudah membahas soalnya. Kalau tidak ada pembahasan berarti tidak ada soal. Ada soal berarti harus ada pembahasannya. Oke? Diketahui F-nya itu 7.000 Newton dan percepatannya atau A itu 3,5 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah M. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, F itu sama dengan M dikalikan A. Sehingga apabila kita ingin mencari M, maka tinggal kita bagi, ini kan M sama dengan F per A. Sehingga 7.000 dibagi 3,5. Nah, 7 dibagi 3,5 itu 2. Nah, ini ada sisa 0 sebanyak 3, berarti 2.000 kg. Oke, selanjutnya. Nomor 4, sebuah bola besi pejal terletak diam di atas meja. Apabila bola besi tersebut bermassa 5 kg, berapakah besar gaya berat bola besi tersebut? Nah, di sini diketahui massa bola besi itu 5 kg, sedangkan percepatan gravitasi kita pakai G yang nilainya 10 saja supaya mudah. Sehingga percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Maka berat benda tersebut berapa? Berat benda itu W sama dengan M dikalikan G. Sehingga tinggal kita masukkan saja, masanya itu 5 kg dikalikan 10. Hasilnya sama dengan 50 Newton. Oke, lanjutnya soal nomor terakhir, nomor 5. Jadi di sini ada sebuah mobil bermassa 5 ton dari keadaan diam hingga bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 50 sekon atau 50 detik. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil tersebut? Jadi gaya yang dibutuhkan oleh mobil tersebut untuk bergerak hingga dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 50 sekon itu berapa? Oke, nah, ini macet lagi nih laptop saya. Ya, maklum laptop udah agak tua ya. Oke, nomor 5, jadi diketahui massa mobilnya itu, massa mobilnya itu 5 ton. 5 ton itu berarti 5.000 kg. Kecepatan awalnya karena dia mula-mula diam, maka 0 meter per
per sekon ya. Kecepatan itu meter per sekon. Lalu kecepatan akhirnya itu hingga bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. 72 km per jam itu berarti 20 meter per detik. Karena 36 km per jam itu kan 10 meter per detik. Berarti 72 berarti kan 2 kalinya. Berarti 20 meter per detik. Berarti sama. Waktunya itu berarti berapa? Dalam waktu 50 sekon berarti T-nya 50 sekon. Nah, ditanya adalah F. Nah, kita kembali ke hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Namun di sini percepatannya belum diketahui. Nah, untuk mencari percepatan kita bisa menggunakan rumus kinematika gerak yang sudah mendapatkannya di gerak lurus tentang gerak lurus berubah peraturan. Nah, V sama dengan V0 plus AT. Nah, ini positif kenapa? Karena dia dipercepat. Nah, kalau diperlambat ya negatif. Nah, kebetulan di soal itu dipercepat. Nah, V0-nya mula-mula adalah 0 meter per sekon. Kemudian karena 0 meter per sekon, maka rumus ini menjadi V sama dengan AT. Nah, V-nya, kecepatan akhirnya itu kan 20 meter per sekon. Sehingga 20 sama dengan T-nya itu 50 ya. 50 dikalikan A, sehingga didapatkan A sama dengan 20 per 50. Maka A-nya ketemu 2 per 5. 2 per 5 itu adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, A-nya ini sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke hukum 2 Newton. Sehingga F sama dengan M dikalikan A. M-nya adalah massa mobil 5000 dikalikan 0,4. Sehingga ketemu, karena dikalikan 0,4, maka 5000-nya kita hilangkan 1 0. Sehingga 500 dikalikan 4 sama dengan 2000 Newton. Oke, jadi nomor 5 jawabannya 2000 Newton. Apakah masih ada slide lagi? Ya, ternyata tidak ada. Dengan berakhirnya slide terakhir, maka berakhir pula pertemuan pada bab 1 untuk yang pertama. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.